Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi fungsi kuadrat. Pada pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari materi tentang persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya yaitu tentang fungsi kuadrat. Sama-sama kuadrat, cuma bedanya kalau yang kemarin persamaan, kalau ini fungsi. Pada kelas 8 kalian juga sudah mempelajari tentang fungsi garis lurus. Nah, kalau ini fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat sama fungsi garis lurus itu bedanya apa? Kalau fungsi garis lurus itu berarti fungsi linier, yaitu yang peubahnya paling tinggi pangkatnya 1. Nah, kalau fungsi kuadrat itu namanya peubahnya paling tinggi pangkatnya 2 gitu. Itu bedanya fungsi linier sama fungsi kuadrat. Nah, materi hari ini kita akan membahas tentang gimana sih bentuk umum fungsi kuadrat sama gimana sih bentuk grafik fungsi kuadrat, masih dasar. Jadi simak baik. Ya, kita masuk ke bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat itu gimana sih? Nah, ini yang kita lihat ya. Di sini ada bentuk umum fungsi kuadrat itu sama dengan bentuknya fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti yang sudah kalian tahu, fx itu kan berarti fungsi yang memetakan ke x atau biasa kita tulis jadi y. Jadi ini tuh sama turunannya nih. Y itu dapatnya dari sini. Y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi kalian bisa nulis fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c atau y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, seperti yang tadi sudah ibu singgung, kalau fungsi kuadrat berarti variabel tertinggi, pangkat variabel tertingginya adalah 2 itu 2. Nah, ini namanya fungsi kuadrat. Terus ada notnya juga nih, catatannya A, B, dan C-nya itu adalah bilangan real dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Karena kenapa? Kalau A-nya sama dengan 0, maka kan jadi fungsi kuadratnya jadi seperti apa? Fx sama dengan 0 dikali x kuadrat plus bx plus c. Ini kan berarti jadinya 0, sisanya habis. Sisanya tinggal bx plus c. Berarti jadinya bukan fungsi kuadrat, tapi jadinya fungsi linier. Jadi syaratnya adalah A-nya tidak boleh sama dengan 0. Nah, kita masuk ke contoh. Perhatikan persamaan fungsi kuadrat berikut. Tentukan nilai A, B, dan C. Nah, ini ada bentuk-bentuk persamaan fungsi kuadrat. Kita suruh menentukan A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, kita mulai dari yang nomor pertama. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Memiliki nilai A sama dengan A-nya berarti berapa? A itu adalah koefisiensi x kuadrat. Berarti di sini kan tidak ada angkanya nih. Kalau nggak ada angkanya berarti berapa? 1. Terus B-nya berapa? B itu koefisiensi x. Nih, berarti B-nya berapa? Sama dengan 2. C-nya berapa? Sama ya kayak bentuk persamaan kuadrat kemarin ya, A, B, dan C-nya. Tentu kalian sudah paham ya. Jadi ibu tinggal mengulang saja. C-nya berarti berapa di sini? Konstantanya min 3. Lalu nomor 2 ada min 3x kuadrat min 4x. Berarti A-nya berapa? Ini ya koefisien x kuadrat min 3. Terus B-nya koefisiensi x berapa? Min 4. C-nya berapa? Ada nggak? Kalau nggak ada konstanta berarti 0. Terus lanjut. Fx sama dengan 4x kuadrat min 8. Nah, A-nya berarti koefisien x kuadrat, berarti 4. B-nya itu koefisien x, ada nggak? Kalau nggak ada berarti 0. Karena di sini nggak ada, berarti 0 ya. Nah, C-nya berarti konstantanya berapa nih? Min 8. Konstanta itu yang nggak ada, yang tidak ada peubahnya. Terus ada lagi yang D. Terakhir, fx sama dengan 2x kuadrat memiliki nilai A berarti koefisien x kuadrat berapa? 2. B-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0. C-nya ada nggak? Nggak ada, berarti 0 juga. Nah, coba kalian lihat di sini, masing-masing di sini mempunyai nilai A ya.
atau A-nya tidak sama dengan 0. Nah, ini berarti semuanya fungsi kuadrat gitu. Ya, sekarang kita masuk ke grafik fungsi kuadrat. Nah, gimana sih cara gambar grafik fungsi kuadrat? Kalau kemarin kan kita pernah belajar gambar fungsi grafik fungsi garis lurus. Itu kan biasanya cuma gini aja, set gitu kan, atau set gini. Ya kan? Nah, kalau fungsi kuadrat nanti kita akan pelajari ya. Fungsi kuadrat itu grafiknya bisa digunakan dua cara, yaitu dengan cara menentukan beberapa titik X yang dilalui pada fungsi kuadrat. Yang kedua, gimana caranya menentukan titik potong sumbu X, menentukan titik potong sumbu Y, menentukan sumbu simetri, dan menentukan titik puncak. Yang hari ini akan kita bahas yaitu cara yang pertama dulu. Nah, terus kalau misalkan kan kalau ini grafik fungsi linier atau fungsi garis lurus. Nah, kalau fungsi kuadrat, grafiknya itu bentuknya seperti parabola. Karena kuadrat, dia bentuknya seperti parabola. Fungsi kuadrat tuh bisa seperti ini. Nah, bentuknya parabola. Bisa juga, kalau ini kan terbuka ke atas, bisa juga terbuka ke bawah, bisa. Ini grafik fungsi kuadrat nih. Jadi, fungsi kuadrat itu bisa juga disebut grafiknya parabola. Kalau ini kan kalau linear berarti garis lurus, ya kan? Nanti ada lagi kalau polinomial pangkat 3 itu grafiknya berarti bisa kayak gini. Tuh. Nanti kalian akan tahu sendiri. Nah, sekarang kita bakalan belajarin tentang ini, grafik fungsi kuadrat. Nah, kita langsung masuk ke contohnya nih. Gimana sih cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Pakai cara yang pertama dulu aja, karena cara yang kedua itu agak sedikit ribet. Nah, kita pakai cara yang simpel dulu, yang pertama. Ini tuh gambar fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat. Maaf ya, karena ibu dari HP, jadi fungsinya jadi hilang. Nah, ibu tulis ulang lagi deh. Fx sama dengan x kuadrat. Ini fungsinya yang akan kita cari grafiknya. Nah, caranya gimana sih? Nah, kalian ambil titik x yang bakalan dimasukin ke ini, ke fungsi yang ini. Mulai dari yang negatif, pokoknya harus diwakili dengan sumbu yang negatif, 0 dan positif. Nah, di sini ibu ngambilnya titik min 3. Titik min 3, titik min 2, titik min 1, titik 0, titik 1 dan titik 2. Nah, kalian bisa ambil lebih jauh, misalkan dari min 5 sampai plus 5 bisa. Itu disesuaikan dengan nanti grafiknya. Kalau misalkan grafiknya kok belum berbentuk parabola ya, berarti kalian harus mengambil titik yang lebih banyak lagi gitu biar kelihatan bentuknya. Nah, coba sekarang kita coba aja dulu uji titik di x sama dengan min 3. Berarti kita langsung masukin nih, kan fx sama dengan x kuadrat. Berarti fx ini kan tadi bisa kita jadikan seperti ini ya, y sama dengan x kuadrat. Nah, berarti kan y sama dengan x kuadrat. X-nya berapa? Min 3 kuadrat. X min 3 kuadrat berarti y sama dengan min 3 dikuadratin 9. Nah, kita dapat nih kalau titik x-nya min 3, y-nya itu 9. Berarti titiknya di sini adalah min 3,9. Nah, sekarang kita uji titik di x sama dengan 2. Masukin berarti x-nya sama dengan 2. Y sama dengan min 2 kuadrat. Berarti y sama dengan min 2 kuadrat 4. Nah, kita dapat lagi nih titik. Berarti ketika x-nya min 2, y-nya itu 4. Berarti jadinya min 2,4. Ingat ya, ini x, y. Ini x, y. Ayo, jangan dilupakan. Terus kita coba titik min 1, x sama dengan min 1. Berarti y sama dengan min 1 kuadrat. Y sama dengan 1. Nah, berarti ketika x sama dengan min 1, y nya sama dengan 1.
jadi min 1,1. Terus kita coba di titik 0, y sama dengan 0 kuadrat. 0 kuadrat ya otomatis 0. Nah, kita dapat nih ketika x-nya 0, y-nya juga 0, berarti titik 0,0. Nah, terus kita coba lagi di titik x sama dengan 1, berarti y sama dengan 1 kuadrat. Berarti y-nya sama dengan 1. Nah, ketika x-nya sama dengan 1, y-nya juga sama dengan 1. Berarti 1,1. Nah, kita coba di titik 2. X sama dengan 2. Berarti y sama dengan 2 kuadrat. Berarti y-nya sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Berarti ketika di titik x sama dengan 2, y-nya sama dengan 4. Min 2,4. Nah, kita udah dapat nih titik-titiknya. Setelah dapat titik-titik, kalian masukkan titik-titik ini ke dalam diagram kartesius. Nah, coba kita cek. Ya, setelah mendapat tadi titik-titik yang tadi, berarti kan kita dapat kita masukin ke diagram kartesius atau koordinat kartesius. Tadi kita udah dapat ya titik yang dilalui. Yang pertama itu berapa? Min 3,9. Nah, min 3,9 itu adanya di mana? Min 3,9. Berarti kan x-nya min 3, y-nya 9. Nah, berarti x-nya min 3, y-nya 9 di sini ya. Berarti ini paling atas. Berarti adanya di sini nih dia. Nah, ini titiknya nih. Oke. Pokoknya ininya min 3, ininya 9. Ya. Terus titik yang kedua berapa? Min 2,4. Min 2,4 adanya di mana? Ini x-nya min 2, y-nya 4. Berarti di sini kita kasih titik. Terus titik yang ketiga itu min 1,1. Min 1 berarti x-nya min 1, y-nya 1 di sini berarti. Nah, terus ada lagi 0,0 ya. 0,0 berarti tahu ya semuanya adanya di tengah. Terus 1,1 adanya di mana? X-nya 1, y-nya 1. Berarti di sini nih pertemuannya. Oke. Lanjut. Itu ada titik lagi 2,4. 2,4 berarti di sini ya. X-nya 2, y-nya 4. Nah, akhirnya udah dapet nih titiknya. Coba kita hubungkan dengan garis. Nah, ini kan cuma setengah doang gini ya. Ini kalau diterusin bakalannya kayak gini, nyambung ke atas. Sama ini juga nyambung ke atas. Nah, coba kalian lihat di sini fungsinya berbentuk apa? Parabola. Parabola tuh melengkung ya, garisnya melengkung. Terus terbuka ke atas kan. Nah, bisa pakai cara ini membuat grafik, bisa juga nanti ada caranya lagi. Terus di sini tuh ada titik yang paling apa ya namanya? Titik puncak. Titik puncaknya kalian bisa lihat nggak berapa di sini? Titik yang kan tadinya ini ke bawah nih. Nah, terus puncak ke atas. Nah, berarti titik puncaknya di sini nih kan. Nah, ini titik puncak namanya. Titik puncak tuh berarti di sini berapa titik puncaknya? Ini 0,0 gitu. Paham ya? Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, itu masih pakai cara yang pertama. Gambarlah fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Sama kayak tadi ya, berarti caranya kita uji coba titik di beberapa titik yang mewakili. Misalkan yang negatif 0 dan positif. Berarti min 3, min 2 sama kayak tadi, 0, 1, sama 2. Tuh. Kalau kalian mau coba di titik lain boleh. Coba kita yang di titik min 3 dulu. Min 3 berarti kan ini sama aja kalau kita ubah bentuknya jadi y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah, berarti kan kita masukin y sama dengan x-nya sama dengan min 3. Berarti x-nya semuanya dimasukin min 3. Berarti min 3 kuadrat terus plus 2 dikali 3 min 3. Nah, berarti y-nya sama dengan
Min 3 kuadrat 9. 9 tambah 2 kali 3 6 dikurang 3. Terus Y-nya sama dengan 9 tambah 6 15. 15 kurang 3 12. Nah, kita dapat nih. Kalau X-nya min 3, Y-nya itu 12. Min 3,12. Wow, banyak juga ya. Kalau min 3 dia jadi 12. Oke, nggak apa-apa. 3,12. Maaf. Terus kita coba di titik min 2. X-nya sama dengan min 2. Berarti kita masukin Y sama dengan min 2 kuadrat ditambah 2 dikali 2 dikali min 2 min 3. Y sama dengan min 2 kuadrat berapa? Min 2 kali min 2 4. Plus 2 kali min 2 berapa? Min 4. Min 3. Nah, ini Y sama dengan 4 ditambah min 4. Berarti habis ya. Sisanya tinggal min 3. Nah, dapat ketika X-nya sama dengan min 2, Y-nya sama dengan min 3. Berarti min 2, min 3. Jauh dong bedanya dari yang sebelumnya. Y-nya itu 12, ini jadi min 3. Lumayan ya. Dari positif jadi negatif Y-nya. Nanti kita lihat grafiknya kayak gimana. Terus kita coba di titik X sama dengan min 1. Berarti kita masukin Y-nya sama dengan min 1 kuadrat plus 2 dikali min 1 min 3. Terus Y-nya sama dengan min 1 kuadrat itu berapa? 1. Plus 2 dikali min 1 min 2 min 3. Mohon maaf. 1 min 2 min 3. Kenapa sih? Terus sudah kita masukin Y-nya sama dengan 1 dikurang 2. 1 dikurang 2 min 1. Min 1 dikurang 3 min 4. Nah, berarti ketika X-nya sama dengan min 1, Y-nya sama dengan min 4. Berarti min 1, min 4. Wow, masih turun nih dari positif, negatif, masih turun lagi negatif. Berarti belum ketemu nih titik puncaknya berapa. Kita coba di titik 0. Berarti Y sama dengan 0 kuadrat plus 2 dikali 0 min 3. Y sama dengan 0 kuadrat 0 ya. 0 tambah 2 kali 0, 0. Min 3. Berarti balik lagi Y sama dengan min 3. Oh, ternyata sudah balik lagi. Y-nya sama dengan 3. Ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya sama dengan min 3. Berarti 0, min 3. Lihat di sini udah ada angka yang sama ya, sama-sama min 3 Y-nya. Nah, berarti titik puncaknya sementara kita simpulkan berarti dia puncaknya. Terus kita coba di titik X sama dengan 1. Berarti kita masukin X sama dengan 1. Y sama dengan 1 kuadrat plus 2 dikali 1 min 3. Berarti Y sama dengan 1 kuadrat 1 plus 2 dikali 1 2 dikurang 3. Berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 2 3. 3 dikurang 3 0. Nah, berarti ketika X-nya sama dengan 1, Y-nya 0. Berarti 1,0. 1,0. Terus yang terakhir X sama dengan 2. Berarti Y sama dengan 2 kuadrat plus 2 dikali 2 dikurang 3. Berarti Y-nya sama dengan 2 kuadrat berapa? 4. Plus 2 kali 2 4 juga dikurang 3. Y sama dengan 4 tambah 4 8. 8 dikurang 3 5. Berarti ketika X sama dengan 2, Y-nya sama dengan 5. Berarti 2,5. 2,5. Nah, kita udah dapet nih titik-titik 3,12, min 2, min 3, min 1, min 4, 0, min 3, 1,0, dan 2,5. Kita selanjutnya masukin ke koordinat kartesius. Oke, tadi kalian udah uji coba titik di beberapa titik-titik yang mewakili. Nah, sekarang kita lanjut ke masukin titik-titik yang tadi ke dalam koordinat kartesius. Nah, tadi kita udah dapat titik yang dilalui itu
Yang pertama ada min 3,12, yang kedua ada min 2, min 3, yang ketiga ada min 1, min 4, yang keempat ada 0, min 3, yang kelima 1,0, dan yang keenam 2,5. Sekarang titik yang pertama dulu. Titik yang pertama kita dapat min 3,12 ya. Min 3,12 adanya di mana? X-nya min 3 sini, Y-nya min 12. Wow, jauh ya. Anggap saja di atas, ya udah. Karena nggak nyampe, kurang, yaudah yang ini kita tidak usah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke titik yang kedua aja. Min 2, min 3, berarti X nya min 2, Y nya min 3. Asal sini ya. Nah tadi kan tadi atas, nah sekarang dia udah nyampe bawah sini, berarti X nya min 2, Y nya min 3. Ntar nanti kalau kalian buat di buku, dibuatnya yang lebih besar ya, berarti dicatat juga, berarti kan min 3,12 adanya di atas, nanti kalian tambahkan di buku masing-masing. Nah ini kalau di sini adalah min 2, min 3. Yang ketiga itu min 1, min 4, berarti di sini ya min 1, min 4 sini. Yang ketiga, yang keempat itu ada 0, min 3, 0. Nah min 3 adanya di sini, X nya 0, Y nya min 3. Terus yang keempat 1,0, X nya 1, Y nya 0, berarti di sini. Terus yang keempat itu 2,5, ya X nya 2, Y nya 5 sini. Nah ini bakalan ya, kalau misalkan kalian cari di titik min 3, tadi kan di atas ya, nah bakalan jadinya kayak gini nih, grafiknya kayak gini. Kita tarik garis yang melalui titik-titik ini. Yaudah kita tarik garis yang ini dulu. Nah ini kalau diterusin bakalnya kayak tadi ke atas, nah kayak gini tuh, secara tidak langsung kayak gini. Berarti ini bentuknya kan parabola, karena fungsi kuadrat. Titik puncaknya kita simpulkan yang ini ya, ini berapa tadi, min 1, min 4, titik puncaknya nih. Udah seperti ini. Ini masih grafik yang sederhana. Nah untuk grafik yang kalau ini kan masih melewati titik 0, berarti kalau melewati titik 0 masih bisa kita coba satu-satu titiknya. Cuma nanti ada grafik yang titik puncaknya atau pokoknya tidak mendekati titik 0,0, itu nanti kita bisa pakai cara yang kedua. Nah cara yang kedua kan kita bahas minggu depan. Sebenarnya ada di buku kalian, silakan kalian baca dahulu. Nah untuk materi hari ini sampai sini saja. Jika ada pertanyaan atau materi yang masih kurang paham, silahkan langsung tanya ibu. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Untuk hari ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.